Kok nggawa bedil? Nggih, tunggu kethek, Pak. Oh, nunggu kethek. Nggih, niku dijekroki ngoten niku. Ketheke disempeli. Oh, kethek jagung niki disembelih kethek ngono nggih. Nggih. Hmm. Dadi ngeten iki didamel weden ngoten mawon. Oh, ngeden-den tok. Nggih. Mboten sampai didor nih ngoten iki. Nggih didoro tapi mboten nggih. Berarti temriki niki ngandhap-ngandhap griya niki sampai teko ngesuwur niku rupine watu nggih, Bu nggih. Nggih. Nggih, kumbung ngeten iki. Watu kumbung ngoten niku nggih. Sak meter, Pak, setengah meter jedok watu kok. Oh. Ya, sampai meter. Tanaman jagung ini benar-benar di atas batu, di lubang dengan tanah yang sedikit sekali. Damel lubang nggih pesarian jenazah niku sampai 3 dinten ngoten nggih. Ngantos 3 dinten yang setunggal mawon nggih 3 dinten no. Jadi ini merupakan makam dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, marilah kita sejenak merenungi tentang isi konten video YouTube ini. Bisa juga video YouTube ini benar-benar penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negara kita. Kenapakah demikian? Sekarang ini di Timur Tengah sedang terjadi konflik yang memanas. Ya sebenarnya saya tahu ya. Nah, di sana ada sebuah negara yang tidak disangka-sangka ternyata kekuatan militer negara tersebut sangat mendominasi dan kerahasiaannya selalu terjaga, yaitu negara Iran. Terus saya pernah melihat di YouTube di video bahwa alam negara Iran itu memang sangat didukung dengan alamnya, terutama untuk pertahanan negara gitu ya, dengan gunung-gunung dan lautan. Di sana itu ada bunker di bawah tanah yang luasnya itu ya mungkin bisa jadi ribuan hektar, karena itu juga sangat rahasia. Terus di atas bunker itu merupakan pegunungan batu kapur yang sangat keras. Nah, dari Iran Timur Tengah sana kita beralih ke Indonesia. Lokasi ini berada di wilayah Kabupaten Tuban, sisi selatan arah Bojonegoro. Perhatikan baik-baik gunung yang membentang di depan sana itu, dari kiri sampai kanan. Di wilayah Kabupaten Tuban, sisi selatan arah Bojonegoro, bahkan lebih dari itu, menjalar ke Tuban sisi baratnya kota, ada kawasan Gunung Kapur yang luasnya itu ribuan hektar, tidak hanya 1 atau 2 hektar. Nah, pegunungan Kapur itu bila mana dikupas atau dibedah sepenuhnya sampai dalam, sampai kedalaman bumi, itu juga masih berupa batu kapur. Terus ketinggian puncak gunung itu ya toh dari permukaan laut itu sekitar 250 meter, ada yang 150 meter, bahkan ada yang cuma 100, karena ya ketinggian puncak gunung itu tidak sama. Nah, sekarang coba kita membayangkan ya, andai kata di bawah
Gunung Kapur yang luasnya ribuan hektar yang berada di wilayah Kabupaten Tuban ini, itu ada bangunan bawah tanah. Terus di situ diproduksi apa gitu? Ya, yang jelas diproduksi sesuatu hal yang bisa memperkuat pertahanan negara kita gitu. Saya setuju itu ya. Mungkin Anda sekalian pun setuju agar kita itu merasa aman, tentram hidup di negara Indonesia yang tercinta ini. Oke, sekarang bagi Anda yang ingin tahu seperti apakah Gunung Kapur itu, nanti kita akan naik ke atas gunung sana itu ya. Namun setelah kita naik, di sana itu juga ada lembah, ada jurang, ada juga perbukitan. Nah, bila gunung itu dibedah ya, itu nanti kedalaman sampai berapapun itu tetap berupa batu kapur. Selanjutnya mengenai lokasi ini adalah jalur Tuban Bojonegoro, tepatnya lewat Rengel. Nah, jadi ini truk merah dan kuning itu tadi dari arah Rengel menuju Bojonegoro. Sebaliknya, nah ini Kijang yang baru lewat ini dari Bojonegoro ke arah Rengel atau ke arah Tuban. Oke, baiklah Anda sekalian, bagi yang ingin tahu seperti apakah lokasinya, ikuti video ini. Nanti kita akan naik ke puncak gunung sana. Baiklah, dilanjut. Tuban juga disebut dengan kota 1000 goa. Memang di wilayah Kabupaten Tuban ada ribuan goa yang nganggur. Jadi kalau di Tuban itu ada sebuah wisata hanya sekedar goa gitu saja tidak laku, karena saking banyaknya goa. Kecuali bila wisata goa itu ada yang berjualan jajanan lunak lunyu penak kono antol ganyong, murah penak oleh utang gitu ya, barulah jalan. Ya paling tidak nanti saya berserta teman-teman saya datang lebih dulu. Selanjutnya akhir-akhir ini atau saat-saat ini, bila kita membuka HP terus kita buka YouTube, beranda berita yang muncul tentang konflik di seputaran Timur Tengah. Ada dua negara yang menjadi lakon, yaitu negaranya Mbah Ran dan negaranya Mbah Bek. Mbah Bek di sini maksudnya Mbah Bebek atau Mbah Tuwek. Mulai sejak dulu kita semua tahu negaranya Mbah Bek itu selalu akrab dengan negaranya Mbah Nyahu. Dan yang ironis, negaranya Mbah Bek itu dari dulu sampai sekarang selagi pemimpinnya itu seorang laki-laki, maka akan selalu mematuhi dan menuruti apa mintanya Mbah Nyahu. Dan selalu membackingi negaranya Mbah Nyahu yang berada di Timur Tengah. Apa kira-kira mungkin juga ya pemimpinnya dari Mbah Bebek itu bila berkunjung ke negaranya Mbah Nyahu selalu disuguhi kono antol ganyong lunak lunyu pewenak, atau dalam bahasa saya bila berkunjung ke negaranya Mbah Nyahu selalu disuguhi konoan super gitu ya. Sehingga saking pewenaknya lama-lama menjadi ketagihan dan nyandu. Selanjutnya semakin keseringan merasakan lunak lunyu pewenak itu, dokumentasinya semakin banyak. Jadi tanpa disadari, orang-orang yang pernah menjabat menjadi pemimpin di negaranya Mbah Bek itu ada dokumentasinya pada saat menikmati lunak lunyu penak. Tentunya dokumen tentang itu sesuatu hal yang sangat memalukan apabila dibuka di depan publik. Lebih-lebih kono antol ganyong itu dari kalangan yang masih di bawah umur. Selanjutnya dokumen tentang itu apabila sampai dibuka di depan publik, orang Jawa mengatakan itu kewirangan atau ngisin-ngisini. Dan dokumen itu tadi yang membawa intelijen Mossad negaranya Mbah Nyahu. Jadi kesimpulannya, para pemimpin dari negaranya Mbah Bek sering kejebak seperti itu loh. Selanjutnya mungkin Anda sekalian ada yang menilai atau berpenilaian apa yang saya katakan itu tadi sekedar ngawur belaka. Nah, ini bukan ngawur ya. Ini saya mengcopy paste dari topik dan tema sebuah podcast Tutur TV antara Profesor Dr. Sudarman dan Don Bosco Salamun.
Oke, baiklah, sekarang kita sudah berada di atas Gunung Kapur yang kita ceritakan dari bawah itu tadi. Ini Anda melihat perjalanan kita semakin menaik dan nanti semakin menaik lagi. Di kanan dan kiri jalan itu adalah bebatuan dengan kadar tanah yang sedikit tetapi unik sekali. Tanaman-tanaman yang ada di situ kelihatan hijau, seolah-olah tanaman tersebut berada di atas tanah, padahal hanya sekedar di atas bebatuan. Selain tanaman dan tumbuhan yang ada di kawasan ini hanya sekedar numpang di atas batu, rumah-rumah penduduk juga sekedar numpang di atas batu tanpa digali dalam, seperti rumah-rumah yang berdiri di atas tanah. Jadi di bawah rumah-rumah dan di bawah pepohonan di kawasan ini sampai ke bawah atau ke dalam perut bumi itu berupa batu kapur. Sekarang coba kita renungi dan kita pikir-pikir ya, andai kata di bawah pegunungan ini ada semacam terowongan atau bangunan di bawah tanah gitu, betapa aman dan betapa kokohnya ya. Atau katakanlah semacam bunker gitu ya. Oke, baiklah, dilanjut. Sekarang kita sudah berada di atas Gunung Kapur tersebut. Walaupun di atas Gunung Kapur tersebut kelihatan ijo royo-royo, kelihatan subur, namun yang sebenarnya kadar tanah yang ada di atas pegunungan tersebut atau di atas pegunungan ini itu tidak dalam, paling-paling sekitar sedalam 1 atau 2 meter saja. Setelah itu sampai bawah itu berupa batu kapur. Nah, di sini kebetulan ada komplek makam karena di sini juga merupakan perkampungan atau pemukiman warga. Sedangkan makam yang ada di sini itu walaupun kita berada di pedesaan kelihatan berdesak-desakan karena tanah yang bisa digali mulus itu tidak semuanya. Jadi di sini itu apabila suatu saat ada warga yang kapundhut atau meninggal, mereka itu ada sebuah kendala untuk membuat liang lahat. Jadi begini ya, misalkan pada suatu saat ada warga yang sedang kapundhut, maka untuk membuat lubang atau galian itu susah sekali, harus memahat batu ya. Jadi tidak memakai cangkul tetapi memakai pahat, ditatai dulu, nanti kalau sudah selesai barulah itu dimakamkan. Nah, jadi makam-makam yang ada di sini itu sebenarnya tidak terlalu dalam. Pak, nderek tangan nggih Pak nggih. Lek mriki niki desa napa nggih Pak nggih? Tlaga Nangka. Oh nggih. Niki kan kula ndamel video Pak. Teng mriki niku lemah niki cetek nggih Pak nggih. Cetek nggih. Berarti niki lemah niki cara di duduk sak meter wae ngoten mawon pun watu. Betul kene punan. Pun watu nggih. Pun watu. Sak mengesor. Nggih. Oh. Lah ngoten niku lek menawi wonten tiyang kapundhut ngoten berarti ditatai ngoten Pak. Nggih tatai ngeten. Oh. Tatai langsung. Ditatai ngoten sampai jam-jam. Kepal ngeten. Mubeng natane. Oh, ngoten nggih. Kene dipendheti tapi ngetatan. Tatamu ngoten. Ini ngoten. Berarti mau nek kapundhut enjing ngoten kalau saged nyarekaken benjing ngoten nginep ngoten nggih mergi tatan ngriyen ngoten nggih. Lah ngoten niku nggih natai sampai pinten jam Pak ngoten niku? Alah. Kok jam-jaman nggih 3 dinten mawon nggih enten. Kinten setunggal meter iki enten 3 dinten kok. Oh. Alot. Nggih. Jadi ndamel napa niku jenenge sik Pak? Damel lubang nggih pesarian jenazah niku sampai 3 dinten ngoten nggih. Pesarian. Nggih. Ngoten niku nggih tiyang kathah nggih napa alate Tata. kathah nggih mboten ngatos dinapake niku di. Jadi kalau kita lek setengah hari napa ngoten berarti ngantos 3 dinten nggih Pak nggih. Ngantos 3 dinten cang setunggal mawon nggih 3 dinten kok. Oh alah. Gentosan ngoten kok. Masya Allah. Jadi nggih carane mboten saged jeru banget nggih Pak nggih. Mboten saged sampeyan pun sampeyan. Arare sak meteran ngoten nggih Pak. Nggih, sampeyan pun.
Nah, justru melebihi yang saya katakan tadi. Bila mana tadi saya mengatakan menggalinya itu sekitar 1 hari, ternyata bahkan sampai ada yang 2 sampai 3 hari untuk menggali lubang jenazah tersebut. Jadi bapak ini adalah warga sini, desa Tlogonongko. Mriki niki kecamatan pun di Pak Ngrabakan nggih Pak nggih? Oh, Semanding. Oh, nggih nggih. Nah, jadi ini kecamatan Semanding bersebelahan dengan kecamatan Ngrabakan. Sekarang kita perhatikan baik-baik ya. Di sini itu kan makamnya itu rapat berdesak-desakan. Bukan berarti kurang lahan itu tidak, karena di luar makam ini sudah batu. Jadi ada sedikit tempat yang bisa digali, yang tanahnya itu ada kedalaman 1 meter, ya dipakai untuk makam ini. Nah, setelah menggali kurang lebih 1 meter, itu nanti ketemu batu dan harus ditata. Menatanya pun tidak cukup waktu setengah hari, bahkan sampai ada 3 hari. Jadi makam-makam yang ada di sini itu tidak terlalu dalam, maksimal ya sekitar 1,5 meter atau 1 meter saja, atau sedengkul. Jadi keterangan bapak itu tadi ya. Jadi ini merupakan makam dangkal. Oke, baiklah, kita lanjut perjalanan. Dari seputaran Pasar Rengel itu tadi, kita menelusuri jalan naik sekitar beberapa puluh kilometer. Ada jalan bercabang. Di sini kalau lurus nanti sampai Jadi dan Merak-Urak, juga sampai Tuban Kota. Bila kita ngambil yang ke kanan, kita pun sampai ke Tuban Kota dan kita akan mengambil yang ke arah kanan. Oke, disimak, diikuti sampai tuntas ya. Oke, baiklah, dilanjut. Kita berhenti dulu sejenak. Tentunya Anda sekalian penasaran dan banyak pula yang belum tahu, bahkan Anda juga ingin tahu. Di dalam Gunung Kapur tersebut, yang di atasnya ada pemukiman perkebunan warga ini, seperti apakah isi atau daleman di bawah rumah-rumah warga tersebut? Anda yang ingin tahu, silahkan simak video ini. Nanti kita akan masuk di lorong jalan sela-sela rumah ini.
Bu, nderek tanglet. Nggih. Mriki niku desa napa nggih? Ngesong. Napa? Ngesong. Oh, Ngesong. Niki lho badhe damel video pedesaan namongan. Lek teng mriki niki ngandhap-ngandhapi griya niki berarti pun wujud watu nggih. Nggih. Oh, dados lemah-lemah teng mriki niki cethek. Cethek. Oh. Mboten sing kalen niku mboten enten sing jero. Oh, mboten wonten sing jero nggih. Oh. Kalen niku jero. Niku tambah pun jublangan. Nggih. Dados sak mengesor mriki bumine watu terus nggih, Bu nggih. Watu kapur. Nggih. Monggo Bu, matur suwun. Damel video niki. Monggo, monggo. Anda ikuti saja ya, kita lihat seperti apakah dalaman bumi ini. Kita melewati ladang-ladang jagung. Kita berhenti dulu di sini saja. Anda perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri jalan setapak ini adalah ladang jagung atau tanaman jagung. Terus bila kamera kita putar ke kanan, ini merupakan jurang ekstrim. Nah, jadi seperti itu dalemannya. Anda perhatikan baik-baik. Nah, kelihatan ya, di depan sana itu ada rumah, di bawah rumah itu kapur sampai ke dalam bumi. Nah, jadi andai kata gunung ini bila kita gali sampai bawah itu berupa batu kapur terus sampai dalam. Nah, sekarang Anda percaya dengan apa yang saya katakan ya. Terus andai kata di bawah gunung ini dibangun sebuah bunker misalkan ya, atau kota bawah tanah seperti yang ada di negara Nyambaran itu, sekuat apapun semacam rudal atau bom niscaya tidak akan mampu menjebol, apalagi ini berupa gunung kapur. Ya kalau berupa tanah biasa itu ya pastilah mampu, tetapi karena ini berupa gunung kapur belum tentu mampu. Urung keporo nyoto walaupun itu menggunakan bom sing seperti apa. Nah, selanjutnya kita kembali ke seputaran lokasi ini. Nah, di sini dipasang pagar-pagar agar mereka-mereka yang belum paham tentang medan ini jangan sampai kebablasan. Jadi di luar pagar ini sudah merupakan jurang yang ekstrim, medeni sekali. Nah, itu di bawah itu ada orang mengambil batu untuk bangunan. Nah, itu ya suaranya itu. Jadi sekali lagi saya katakan, andai kata gunung tersebut kita gali, kita ingin tahu dalamannya itu seperti ini, berupa batu kapur seperti yang Anda lihat di depan itu. Jadi Anda perhatikan di atas itu kan ada rumah ya, rumah-rumah. Di bawah rumah itu, nah irisannya pemandangannya itu seperti itu, berupa batu kapur sampai ke bawah. Selanjutnya kita bergeser dari lokasi ini, akan melihat lagi tempat-tempat yang tidak jauh dari sini. Berarti mriki niki ngandhap-ngandhap griya niki sampai teko ngesuwur niku rupine watu nggih, Bu nggih. Nggih, kumbung ngoten iki. Watu kumbung ngoten niku nggih. Oh, lha lek damel sumur pripun ngoten iki? Hah? Lek damel sumur pripun ngoten niku? Toya sumur ngoten. Toya sumur ten mriku ten. Tengandhap. Nggih. Oh. Turute niku ragesan.
Nggih. Berarti niki jagung niki lemahe saitik niki nggih. Nggih, lumayan nggih ngeten iki. Kalas-kalas. Kalas-kalas nggih. Kalas-kalas niku berarti tipis-tipis nggih. Non. Kalas-kalas niku tegese tipis-tipis ngoten nggih. Tipis. Heeh. Sak ngandhape jagung niki Lho, Pak. Rumah tetek. delem Lumayan niku tetek. rumah niku cetek ngoten nggih. Namung numpang tok ngoten nggih. Mboten tigali. Mergi kan pun watu ngoten nggih. Watu. Oke, baiklah kita berhenti dulu sejenak mengamati tanaman-tanaman jagung yang tumbuh di atas batu ini. Sebentar, itu mobil truknya biar lewat. Selanjutnya kita amati tanaman-tanaman jagung yang tumbuh di atas batu dengan kadar tanah yang sedikit sekali. Kita perhatikan ya. Nah, jadi tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini itu hanya menumpang menempel di atas batu dengan kadar tanah yang sangat sedikit. Terus dari permukaan puncak gunung ini sampai ke bawah itu merupakan batu kapur. Batu kapur yang berongga semacam ini itu tidak mudah pecah, ya kan? Jadi andai kata ini dibelah gitu tidak bisa karena ini penuh dengan rongga. Terus pegunungan ini yang berada di kawasan Tuban Selatan, mulai Gerabakan, Semanding, Montong dan lain sebagainya itu luasnya itu puluhan ribu hektar, apa ratusan ribu hektar gitu ya. Nah, di utaranya pegunungan ini kota Tuban, setelah kota Tuban itu Laut Jawa, setelah Laut Jawa Pulau Kalimantan, setelah Pulau Kalimantan itu barulah lautan mana itu ya, sampai Laut Cina Selatan nggak salah itu ya, sampai Natuna. Jadi andai kata di bawah gunung ini ada semacam kota atau bunker untuk membuat pertahanan, alat-alat pertahanan negara apa gimana gitu ya, saya ulang ya. Jadi di bawah gunung Batu Kapur ini andai kata dibuat semacam kota bawah tanah, kota rudal apa gimana itu ya aman, karena di utaranya Pulau Jawa itu masih ada Laut Jawa, terus Pulau Kalimantan, barulah itu lautan yang bisa sampai ke Laut Cina Selatan. Selanjutnya mengenai video ini, monggo silahkan dilanjuti, karena saya untuk kelanjutannya itu tidak bisa. Anda sekalian yang punya wawasan, punya pengalaman, dan punya pengetahuan intelektual, tolong video ini direspon, dilanjuti, dikomentari bagaimana baiknya. Kita lihat lagi ya. Nah, ini coba kita lihat lagi tanaman jagung yang ada di sini dengan kadar tanah yang sedikit. Tidak hanya jagung saja, tetapi juga ada lombok atau cabai dan berbagai tanaman yang lain. Serta pohon-pohon besar seperti pohon mauni dan pohon jati yang ada di sini juga begitu. Sekedar menumpang atau menempel di atas batu ini saja. Damel video Bu niki Bu. Kula nggih gumun nggih. Teng mriki niku kan lemahe sekedhi nggih Bu nggih. Tapi tanamannya kok subur. Berarti niki watu niki sampai mengesor nggih watu nggih. Sak mengesor watu. Sekedhik tapi nggih subur nggih. Jenengan daleme pundi? Lho. Nggih. Runggan Kulon, Mojokopek. Mojokopek niku pundi? Mojokopek. Oh, lho. Niki enten gapura mriku lho. Kok nggawa bedil? Nggih, tunggu kethek, Pak. Oh, nunggu kethek. Nggih, dijekroki ngoten niku. Ketheke disempeli. Oh, kethek jagung niki disempeli kethek niku nggih. Nggih. Tapi ngeten iki didamel weden ngoten mawon. Oh, nggih den-den tok. Nggih. Mboten sampai didor nih ngoten niki. Nggih didoro tapi mboten kenging. Angel. Nggih. Biasanya lek kethek teng mriki niku ndelik teng pundi, Bu? Teng mriki lho.
Jembatan niku nggih. Nggih. Oh. Papan nggih masuk. Tapi ngoten iki namung giden-den ngoten mawon nggih. 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 Wong wedok ajeng tembang nggih mboten saged to, Pak. Sing iso nembak ya bapake Bu nggih. Nggih. Channel apa? Channel niki Wito Kodho Ijo. Wito Kodho Ijo channel. Monggo monggo. Lanjut. Nggih, monggo. Selanjutnya di kawasan ini saya ulang. Selanjutnya di kawasan ini habitat hewan yang banyak itu adalah ular piton dan kera. Jadi ibu itu tadi sambil ke ladang sambil membawa apa tuh senapan ya.